Mas Bilal, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Tidak terasa ini adalah episode yang ke-17. 17. Wis, luar biasa. Ini angka sakral. Dan ini juga menunjukkan komitmen kita ya kepada Betul, semua pemirsa yang menonton acara kita ini, yaitu Ngopi Ngapak, ngobrol pintar ngasih dampak, untuk memberikan pemahaman ya. Ini literasi keuangan ya. Kemudian kita sudah masuk ke cybercrime, kita ke soal bagaimana investasi. Betul. Ya. Dari investasi emas, terus kita udah pasar modal udah Pasar ya. modal Pasar juga modal sudah juga pernah. udah. Terus kemudian apa lagi ya? Kemarin juga terkait dengan ya tadi cybercrime yang Abang bilang, terus juga bagaimana kita pengelolaan keuangan, apalagi yang generasi-generasi Y dan Z ini yang godaan untuk konsumtifnya cukup besar. Nah, kita minta mereka bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang baik. Ya, jadi itu manfaat keberadaan Ngopi Ngapak ya. Betul, Bang. Nah, hari ini kita akan coba bahas karena di masyarakat ini banyak pertanyaan. Kenapa ada yang teman merasa gajinya hampir sama, merasa kemudian kalau tanda kutip utangnya juga sama ya, hampir semua sama, tapi ada yang mengajukan pinjaman ke perbankan atau lembaga keuangan non-bank ditolak. Sementara dia merasa loh kita sebenarnya hampir sama ini statusnya atau kondisinya, tapi kenapa diterima? Ya. Jadi banyak pertanyaan kenapa sampai ada keinginan untuk meminjam di bank ya, untuk modal usaha, untuk konsumsi katakanlah begitu, tapi ditolak. Ada yang kemudian menyalahkan SLIK ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah di sini kan ranah OJK ini yang wah ini gara-gara SLIK ini salah data, salah ini catatan dan seterusnya sehingga ditolak. Nah bisa jelaskan sedikit fenomena penolakan oleh perbankan atau lembaga-lembaga keuangan? Ya, makasih Bang. Jadi memang episode kali ini sangat penting sekali Bang. Apalagi kita lihat memang kan akses keuangan khususnya permintaan kredit untuk usaha itu kan sekarang semakin meningkat Bang. Di mana UMKM itu mengajukan kredit ke bank, ke lembaga jasa keuangan, ataupun mungkin kredit-kredit konsumtif lainnya. Nah memang tadi fenomena yang tadi Bang Andi bilang bahwa banyak kredit yang ditolak, itu memang kan faktornya macam-macam ya Bang. Kita biasanya bank itu melihat dari berbagai aspek. Mulai satu, pertama kemampuan bayarnya. Mampu gak dia bayar dengan melihat penghasilan dan jumlah hutangnya. Kedua, modal atau agunannya cukup apa enggak untuk yang kredit-kredit jumlah besar. Selain itu juga ada yang namanya historical credit bank. Tadi yang Bang Andi bilang dari sistem layanan informasi keuangan, dia tuh pernah mengambil utang di mana aja sih? Dan tepat nggak pembayarannya, tepat waktu nggak, apa diakah pernah telat atau bahkan macet. Nah itu menjadi pertimbangan bank dalam bank atau lembaga jasa keuangan atau perusahaan pembiayaan itu dalam memutuskan apakah kredit itu bisa ditolak atau di-approve. Nah jadi masing-masing bank tuh pasti kan akan lihat. Karena juga ini kan salah satu SLIK itu sebenarnya sumber informasi Bang, lebih ke informasi yang disampaikan. Jadi kami punya database ya kan yang kami dapatkan dari lembaga jasa keuangan, tidak hanya bank. Jadi seluruhnya sekarang. Kalau dulu mungkin orang kenal dengan namanya BI Checking, itu ada hanya informasi perbankan saja. Nasabah perbankan yang mengambil kredit di bank itu ada informasi historical kredit banknya. Sekarang tuh seluruh lembaga jasa keuangan kayak perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing, terus juga sekarang yang Pindar ya kan, pinjaman daring atau peer to peer lending juga masuk semua. Jadi fintech ini juga masuk di sini semua Bang. Jadi semua informasi historical kredit dari masyarakat yang pernah mengajukan kredit itu masuk ke dalam database sehingga bank memiliki informasi yang lengkap. Sebenarnya karakteristik dari calon debitur itu seperti apakah dia memang, kalau memang dia pernah mengambil pinjaman dan selalu tepat waktu, pasti kan bank akan yakin, mempunyai keyakinan selain dari kemampuan bayarnya yang cukup, agunannya juga mungkin cukup, dan dia punya historical tidak pernah telat bayar atau bahkan sampai macet. Nah itu sangat penting sehingga sistem layanan informasi keuangan ini digunakan untuk bank sebagai salah satu informasi. Bank bisa mencari informasi yang lain Bang. Kayak misalnya dia ngecek bener nggak ada usahanya.
bank juga pasti akan ngecek. Bisa turun ke lapangan. Iya, bisa turun ke lapangan. Bisa pakai, ya. Bener nggak supply? Terus dia bisa aja nih, misalnya dia ngaku ke bank, oh saya punya supplier ini, saya punya buyer ini. Iya. Bank bisa ngecek itu, tapi di luar itu sistem layanan informasi keuangan ini menjadi salah satu informasi untuk meyakinkan bank apakah kredit itu dapat di-approve atau ditolak. Oke, informasi awal bahkan. Informasi ya. awal, Karena itu ya. mudah diakses untuk Mudah diakses. kalangan perbankan. Dan Betul, lembaga jadi memang ada keuangan, sistemnya ya. dan memang itu boleh diakses selama memang ada pengajuan kredit dari bank. Nah ini menarik, jadi sedulur ingat ya, catatan atau rekor historical dari kita ini dalam soal pinjam meminjam ini menjadi penting. Penting Jangan sekali. cacat di satu tempat, kita merasa oh tenang aja toh di sini. Kita pindah ke bank lain atau lembaga keuangan yang lain nggak bisa Nggak lagi bisa, gitu ya. itu udah Jadi terintegrasi. jangan sampai cacat. Betul, ya. harus dijaga Cacat betul. satu kali itu tertutup pintunya untuk semua lembaga keuangan ya. Iya, jadi Perbankan istilahnya bank sudah ngelihat nih historicalnya seperti Iya. apa gitu. Jadi bank juga punya pertimbangan kira-kira apakah akan di-approve atau ditolak itu dengan melihat dari historicalnya itu. Baik, nah hari ini tamu kita siapa nih? Ya, tamu kita dari Bank Jateng ya kan, Pak Yoyo yang memang sehari-harinya juga pasti sebagai kepala cabang Bank Jateng cabang Purwokerto pasti bertemu dengan calon debitur ya kan di cabangnya, pasti mengetahui bagaimana nih dalam penyaluran kredit, tantangannya, hambatannya, terus juga seberapa paham sih sebenarnya calon debitur itu dengan data slick, aware nggak sih mereka itu dengan pinjaman itu. Nah itu mungkin Pak Yoyo bisa sedikit cerita lah bagaimana pengalaman beliau dan bisa juga nanti di akhir bisa ngasih tips-tips buat mungkin rekan-rekan UMKM yang sedulur-sedulur kita itu kalau mau minjem kredit apa yang mesti dipersiapkan gitu kan, secara dokumentasi dan juga secara historikalnya. Baik, tapi sebelum itu ngopi nggak Pak? Ngobrol pintar ngasih dampak. Mas Bilal, ngopi nggak Pak? Ngobrol pintar ngasih dampak. Dan tamu kita sudah hadir, siapa beliau? Beliau adalah Pak Dwi Handoyo atau biasa dipanggil Pak Yoyo, pimpinan cabang Bank Jateng Purwokerto. Terima kasih. Selama ini kita memanggil Pak Yoyo. Pak Yoyo, iya. Jadi mau dipanggil Pak Yoyo, Pak Dwi atau Pak Handoyo? Yang pendek aja biar kepenak biar ini. Iya, berarti Yo Pak. oh, oke, Iya, Pak Yoyo lah. Iya. Kalau di luar kita panggil Mas Yoyo, tapi di sini kita panggil Pak Yoyo. Jadi Pak Yoyo, kami tadi di pembukaan itu kan membicarakan bahwa banyak teman-teman kita, terutama para pelaku UMKM yang bertanya-tanya apa yang membuat seseorang pengajuan pinjamannya cepat disetujui oleh bank, dan apa yang membuat ada juga teman-teman yang lain ditolak. Padahal mereka merasa semuanya oke-oke aja ya. Nah, jadi kalau di area di mana Anda memimpin ini, biasanya permohonan kredit apa yang ditolak atau tidak memenuhi syarat dari pengalaman? Ya, baik Pak Andi. Jadi ketika para calon nasabah kredit dalam mengajukan kreditnya atau pinjamannya ke bank, diantaranya di kami di Bank Jateng, walaupun itu juga secara standar berlaku untuk semua lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank. Ketika mengajukan pinjaman, setelah berkas masuk, pasti yang langkah pertama yang paling cepat kita lakukan adalah mengecek sistem laporan keuangan dari OJK. Jadi sistem Selik gitu ya. Selik itu, sistem laporan. Layanan. Iya. Jadi dari selik itu nanti bisa kita lihat dengan memasukkan data identitas calon debitur itu, muncullah report dari seorang yang mengajukan kredit itu tentang riwayat kreditnya ada di mana, di bank mana, di lembaga keuangan yang mana, profilnya atau riwayatnya ini baik atau tidak, kreditnya lancar atau bermasalah. Di dalam selik itu disampaikan, diinformasikan tentang data angsuran setiap bulannya juga. Lancar berarti di angka 1, 2 dalam perhatian khusus, 3 kurang lancar,
4 diragukan, dan yang 5 macet. Dari riwayat itu bisa diketahui karakter, kita bisa menilai kapasitas usahanya, terus kita akan menilai selain selik itu, kita harus menilai juga 5C. Apa itu? Karakter, kapital, capacity, perputaran omsetnya, bisa capacity untuk menghitung repayment-nya, kemampuan angsurannya, kemampuan bayarnya. Nah, dari selik ini biasanya kita bisa melihat ini memang kemampuannya dibandingkan nanti setelah kita lakukan survei ke lapangan atau on the spot di lapangan, itu benar-benar mampu apa tidak. Kalau memang tidak mampu, tidak sesuai, ya itu mesti kredit tidak kita setujui. Atau karakternya sudah bisa terbaca ketika mengasih keterangan-keterangan tidak sesuai dengan kondisi yang real. Itu salah satunya. Jadi karakter ini baru diketahui setelah wawancara. Biasanya setelah wawancara. Untuk memperdalam kecurigaan kita terhadap historical ini tadi ya. Tapi kalau di historicalnya ini sudah kelihatan, waduh, ini sudah macet ini, sudah sekian lama. Karena di sana tercermin riwayat selama 2 tahun terakhir. Tapi kan kita bisa lihat bahwa mungkin orang ini orang baik, tapi oleh karena mungkin kebakaran, bencana, dan seterusnya, kita bisa tahu atau tidak itu di situ. Atau dia harus melaporkan kalau keadaan dia tidak bisa membayar, macetnya karena apa, terdeteksi nggak di selik itu? Kalau macetnya tidak secara detail terdeteksi. Jadi di situ hanya menyampaikan dia telat berapa lama. Oke. Kalau telat sampai dengan 3 bulan, itu masih di kriteria 2 atau dalam perhatian khusus. Oke, yang 5 itu sudah berapa 5 lama? sudah macet itu. Dari Berapa lama itu? 1 tahun, 2 tahun macet? tunggakannya Iya. masuk 2 itu 3 bulan, tambah 1 bulan, tambah 1 bulan, tambah 1 bulan, berarti 6 bulan. 6 bulan itu Ya. kalau dia tidak menjalankan kewajibannya, Kewajibannya, maka dianggap macet. masuk perhitungan kriteria 5. 5. Nah, ini harus diperhatikan bagi mereka yang akan mengajukan kredit, kira-kira waduh, saya punya pinjaman yang riwayatnya ada yang macet atau tidak ini. Tapi kalau di sana lancar, proses kredit berjalan dari analisa sesuai 5C ini masuk, ya pasti kita berikan kredit itu bisa dicairkan. Pokoknya kalau seliknya bersih, kalaupun ada pinjaman, kita perhitungkan masuk sesuai dengan repayment capacity-nya, pasti itu. Oke, Bisa walaupun jalan. di sini lancar, tapi kalau kita lihat dari penghasilan berbanding utang, Ya, dia mau utang lagi, kita langsung alarmnya bunyi nih. Nah, Dia iya, tidak betul. akan mampu untuk membayar kalau dia dikasih utang lagi, gitu ya. kira-kira seperti itu. Sedikit ke OJK ini, Pak Bilal. Jadi yang mengolek semua data dan kemudian memprovide ini kepada semua lembaga-lembaga pembiayaan ini adalah OJK ya. Iya. Ada nggak analisa-analisa yang dibuat oleh OJK untuk menunjukkan ini hati-hati ini alarmnya bunyi atau tidak, atau kita kasih data raw materialnya aja, silakan diterjemahkan masing-masing lembaga pembiayaan. Iya, jadi memang di lembaran slip yang nanti di print atau dilihat oleh teman-teman bank itu lebih ke informasi bank. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yoyo, informasi itu mulai dari debiturnya siapa, dia itu individual atau badan usaha, dia punya pinjaman di mana saja. Nah, itu yang paling penting. Dia punya pinjaman di mana saja dengan jumlah pinjaman berapa. Misalnya dia punya pinjaman ada di 3 bank. Masing-masing ada yang 1M, 2M, 3M dengan angsuran tiap bulan ada masing-masing kan, Bang. Nah, terus tadi tiba-tiba dia mau nambah lagi. Ya. Nah, kan berarti kan akan ditotal tuh nanti angsurannya berapa. Mampu nggak sih sebenarnya nasabah atau calon debitur itu dengan melihat tadi usahanya, besarnya usahanya, dari usahanya itu dia dapat penghasilan bersih berapa, mampu nggak untuk membayar cicilan tersebut. Makanya memang itu lebih ke informasi, selain tadi kita melihat historikalnya, seperti Pak Yoyo bilang, dia karakternya suka membayar tepat waktu atau telat, kita juga itu buat informasi buat bank, oh
Karena kadang-kadang calon debitur tuh kalau ditanya udah punya kredit di mana aja, dia bisa saja menyembunyikan informasi kan Bang. Oh iya saya cuma punya di satu bank aja. Ternyata pada saat kita print ada 3 atau 4. Nah dari 3 atau 4 ini kan wah ini karakternya juga udah satu itu ya. Terus kedua, oh ternyata kemampuan bayarnya kalau misalnya angsurannya total 500 juta. Tapi ternyata penghasilannya dia bersih dia itu hanya 400 juta. Berarti kan dia sebenarnya tidak mempunyai kemampuan bayar kan kalau misalnya ditambah lagi. Nah itu betul-betul menjadi sumber informasi buat bank untuk bisa menilai apakah ini ditolak atau diterima. Jadi lebih ke sumber informasi aja, tidak ada analisa summary, itu nggak ada sih Bang. Tapi benar-benar detail informasi, dia nyinjem di mana saja, tenornya berapa lama, historical kreditnya seperti apa. Baik, ada aturan yang baku tidak? Kalau saya misalnya punya atau gaji penghasilan saya, penghasilan tetap ini ya, 10 miliar. Batas berapa persen saya bisa masih minjem? Ya, kebijakannya di masing-masing bank itu berbeda-beda Bang. Okay. Ya kan, tapi rata-rata mungkin sekitar 30 sampai 40% dari cicilan itu 30% sampai dengan 40% dari penghasilan itu untuk cicilan. Jadi kalau misalnya dia penghasilannya, tapi kadang ada juga yang berani lebih kalau misalnya jaminannya juga mengcover. Jadi memang ada kebijakan tertentu ya. Dia lihat juga jaminannya nominalnya berapa. Kalau misalnya terus ternyata dari jaminannya tuh dinilai misalnya tinggi, dia cuma ngambil berapa persen dari nilai jaminan, itu juga bisa menjadi perhitungan bank yang lainnya. Tapi kalau misalnya kredit konsumtif biasanya itu ya sekitar 30-40% dari penghasilan itu adalah maksimal untuk cicilan. Kalau di Bank Jateng gimana? Kalau di Bank Jateng, kita kan dalam memberikan kredit ada 3 jenis penggunaan. Jadi untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi atau konsumer. Kalau modal kerja dan investasi, ini analisanya lebih detail. Karena itu terkait dengan bidang usaha, sampai dengan perputaran usaha, sampai supplier, dan sebagainya. Tapi kalau konsumtif, ini biasanya ini yang ada di kami, ada KPR. KPR juga biasanya mereka cenderung bisa diperhitungkan penghasilannya. Yang punya penghasilan tetap, punya gaji. Nah, jumlah yang bisa kami berikan tergantung, biasanya kami mempertimbangkan biaya hidup. Ya. Gitu. Misalkan nih, UMR di sini berapa? Nah, normalnya kan harus kan hanya cuma single penghasilan, dia harus bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari supaya kreditnya juga tidak bermasalah. Karena kalau tidak punya pemenuhan kebutuhan hidupnya, dia nanti bisa melakukan hal-hal yang di luar semestinya menyebabkan dalam bekerja, dalam bentuk berpenghasilan akan terganggu, sehingga kreditnya bisa tidak lancar. Baik, jadi kalau di Bank Jateng, kalau di area Banyumas sendiri, jenis kredit yang mana yang paling tinggi? Kalau di wilayah Banyumas Raya, ini memang pertumbuhan kredit konsumtifnya atau portofolionya lebih tinggi dibandingkan dengan untuk UMKM-nya yang mengambil. Tapi yang saat ini yang terus melejit pertumbuhan untuk kredit produktifnya itu yang KUR. Karena KUR juga menjadi program pemerintah yang didorong terus supaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM untuk berdaya dalam atau berproduksi untuk membantu pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan membaik. Karena kalau kita bicara UMKM ya, apakah ada perlakuan khusus untuk UMKM? Tadi dengan KUR ya, paling tidak ya. Itu plafonnya berapa tuh kalau KUR di Bank Jateng ini? Kalau KUR berlaku di semua bank untuk plafon sampai dengan 500 juta. Itu. Dengan bunga? Dengan bunga 6%. 6%. Oke, masih seperti itu ya. Masih seperti itu. Tapi kalau jenis usaha yang diprioritaskan di Bank Jateng, ini spesifik Bank Jateng ya. Mungkin itu memberikan representasi dari beberapa bank yang lain, BUMN misalnya. Nah, kalau di Bank Jateng ini yang diprioritaskan usaha jenis apa kalau kita bicara UMKM ini? UMKM ya yang retail yang paling banyak. Yang ada di kami pembiayaan kredit. Di KUR malah pengusaha yang
retail kecil, kalau menengah ya belum begitu banyak karena KUR kan kapasitasnya memang untuk Terbatas ya. terbatas, hanya sampai dengan 500 juta. Kalau mereka punya usaha setelah meningkat, apabila mereka sudah mengambil KUR, tentunya mereka menjadi yang bisa mengambil kredit yang komersil, kredit usaha produktif lainnya. Mungkin menjadi 1 miliar, 2 miliar, kan sudah tidak diperbolehkan menikmati KUR fasilitas lagi. KUR lagi. Jadi sudah dianggap bisa mandiri untuk membayar, kemampuan bayar untuk bunganya sudah tidak ada subsidi lagi dari pemerintah, atau menjadi yang KUR kan 6%, yang komersil di atasnya itu. Itu, Pak Andi. Baik, kalau kredit komersial tadi ya, ini kan di satu sisi ada batasan ketika kita lihat track record dia lah, dia pinjam di bank A, bank C, dan ini dilihat kemudian berapa penghasilan dia rata-rata setahun, katakanlah begitu ya. Terus ada agunan tadi ya, bagaimana menilai atau memperlakukan agunan dia? Itu kita bicara nilai, kita bicara bentuk barangnya atau bendanya atau apa? Baik, untuk agunan ini kan sebagai second way out dari pemberian kredit, tapi yang paling utama adalah kapasitas dia dalam berusaha sehingga pada akhirnya bisa ketemu repayment untuk mengembalikannya. Itu yang paling utama. Sedangkan second way out-nya dia harus menyediakan kolateral atau agunan. Agunan tentunya biasanya ini benda tidak bergerak, rumah atau tanah yang bersertifikat tentunya, karena kalau belum sertifikat kami tidak bisa melakukan pengikatan dari agunan itu. Jadi itu. Nanti ada appraisal lah ya, Ada untuk appraisal. menilai berapa itu supaya lebih objektif Lebih gitu ya. objektif, ya. Nah tadi bicara fintech ya, atau teman-teman yang selama ini mungkin meminjam uang melalui aplikasi-aplikasi atau platform ya, Betul. lending itu. Nah kalau sampai di sini aturan ini baru atau sudah lama Kalau untuk yang masuk dalam klik yang bisa dimonitoring tadi? Iya, jadi memang kita pernah mengeluarkan POJK di tahun 2020, POJK nomor 64 tentang pelaporan SLIK itu Bang. Memang dari mulai 2020 itu kita mulai bertahap. Dari sebelumnya hanya data perbankan saja. Nah, mulai dari 20 ke atas kita mulai data dari perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing, dan yang terakhir di tahun ini kita udah mulai masukkan yang tadi peer-to-peer lending atau pinjaman daring itu. Apalagi kan sekarang memang tren untuk pinjaman daring itu atau peer-to-peer lending fintech itu kan meningkat ya. Karena dengan kemudahan hanya melalui handphone gitu. Sedangkan kalau kita tidak punya informasi tersebut, bank juga masih meraba-raba nih, mereka udah pernah pinjam peer-to-peer lending apa belum. Makanya kami tahun 2025 ini sudah memasukkan itu menjadi salah satu informasi yang bisa dilihat bank untuk menilai dari karakternya calon debitur, Bang. Baik, kembali mempertajam mereka yang permohonan pembiayaannya ditolak atau tidak diloloskan lah ya. Kelemahan apa yang sering ditemuin oleh perbankan ketika melihat bahwa calon debiturnya mengajukan persyaratan-persyaratan diwajibkan, mereka biasanya gagal di mananya? Ini katakanlah semuanya proses, pokoknya dia rapi, bersih dan seterusnya, tapi ditolak. Dia merasa kok aneh. Biasanya di mana kelemahan dari para pengaju pembiayaan ini? Baik, mereka setelah kita SLIK bersih gitu ya, tidak ada riwayat kredit macet. Walaupun punya kredit tapi riwayatnya baik atau lancar. Nah, biasanya mereka atau terkadang dijumpai mereka tidak memiliki catatan-catatan yang sederhana, walaupun hanya sederhana, tidak membuku dengan baik, sehingga kita kesulitan memotret sebenarnya ini benar enggak dia mempunyai kapabilitas, dia mempunyai omset yang sekian. Kalau hanya lisan, biasanya pasti kita pengen tahu buktinya mana. Nah, mestinya atau sebaiknya para UMKM yang masih merintis, masih pemula, profiling atau catatan atau dokumentasi dari kegiatan usahanya sebaiknya
susun dengan Rapikan, baik ya. dan rapi. Jadi ini penting ya. Penting. Pencatatan. Iya, ini pentingnya memang literasi keuangan yang selama ini digalakkan oleh OJK juga ya. Kita mulai dari keluarga aja yang sederhana ya. Betul. Bagaimana mereka mengelola keuangan. Kalau punya warung kecil pun jangan anggap enteng. Itu harus terdokumentasi dengan baik karena ini nanti cikal bakal untuk memudahkan dia Pengajuan pinjaman, mengakses mengakses. modal di perbankan ya. Betul. Jadi itu yang menjadi salah satu persoalan ya. Jadi kelengkapan administrasi dan data ya. Terus apalagi yang selama ini menjadi persoalan yang membuat orang nggak bisa dapatkan pinjaman dari bank. Selain catatan-catatan itu, kalau biasanya kalau mereka mencatat dengan baik, runtut dari awal, namanya buku catatan kalau sudah lama paling kelihatan usang. Nah, kalau usang itu kan bisa terbaca. Kalau masih baru ketahuan Nah, itu kalau masih rekayasa. baru kita, aduh, Waduh. ini bener apa dibuat ya. Nah, Oke. catatan-catatan itu yang kadang membuat kita menjadi ragu. Kalau kita sudah ragu, kita pasti akan cross check. Nah, usaha ini memang sudah berjalan sekian tahun, bener apa tidak? Nah, cross check ke sekitar lingkungan. Nah, kalau dia punya distributor atau apa supplier, pasti kita cek ke suppliernya, benar enggak mensuplai dari barang-barang dari salon debitur tersebut. Di cross check di lah cross ya. check. Kita selalu cross check. Itu nanti kan kita akan tahu dari background karakter mereka bohong apa betul apa adanya. Ya. Nah, Pak Bilal, kemarin ada teman ya, dia memang punya kredit yang saya nggak tahu macetnya sampai tingkat mana dari 1 sampai 5 tadi. Tapi intinya dia punya masalah di salah satu bank dan kemudian waktu ketemu saya dia bilang, "Saya udah lunasin ini." Ya, utang dia udah dia lunasin setelah nunggak, saya nggak tahu berapa bulan. Tapi intinya dia udah bayar, terus dia bilang, "Loh kok aku nggak diizinkan lagi oleh perbankan di mana dia mengajukan kredit itu untuk minjem baru. Padahal dia baru aja lunasin." Nah, itu biasanya faktornya apa yang membuat dia nggak boleh minjem lagi atau belum boleh minjem lagi? Iya, makasih Bang. Jadi mungkin kita cerita dulu dengan mekanisme slick-nya itu Bang ya. Jadi mekanisme slick itu informasi yang disampaikan dalam slick itu memang melihat potret dari 2 tahun. 2 tahun historical kredit dari calon debiturnya tersebut. Jadi kalau misalnya debitur tersebut menunggak misalnya Januari, Februari, Maret dia menunggak, terus dia bayar April, kedepannya pasti kalau menunggak kan pasti ada nih kolek 1, kolek 2, kolek 3 atau Ya, kolek 4. seperti yang dijelaskan Tadi yang tadi. dijelaskan oleh Pak Yoyo tadi. Nah, pas dia bayar di bulan April itu nanti kedepannya koleknya kolek 1 sudah lancar. Nah, banyak pertanyaan tuh Bang. Juga selain dari tadi kenalannya Bang Andi, di kita juga banyak pengaduan. Kok saya sudah bayar, tapi kok catatannya masih merah istilahnya. Nah, merahnya di kapan dulu nih, ya kan? Kalau untuk merah di Januari, Februari, Maret pasti, karena itu memang merupakan suatu historical yang tidak akan hilang selama 2 tahun. Tapi nanti di April, Mei-nya itu udah lancar semua tuh sampai nanti berjalannya dengan waktu itu sudah tidak terlihat lagi yang macetnya itu. Nah, mungkin kasusnya bank bisa melihat, oh ini bisa jadi karakteristiknya pernah macet nih atau pernah telat membayar nih. Itu bisa menjadi salah satu faktor. Faktor kedua mungkin bisa saja nih, kadang kan ada orang nggak sabaran ya, hari ini membayar lunas dari kreditnya itu, tiba-tiba besok mau langsung ngajuin kredit, Nggak ya kan? bisa itu ya. Padahal mekanisme dari pelaporan slick itu, jadi lembaga jasa keuangan itu akan melaporkan sebulan sekali, Bang. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita bayar tanggal 15, terus tiba-tiba tanggal 17 mengajukan kredit, pasti akan masih pakai data bulan sebelumnya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu faktor yang mungkin masih belum bisa di-approve karena tercatatnya pasti pakai historical bulan lalu yang masih belum lancar. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Jadi Memang dia pikir kalau bayar hari ini lunas, besok sudah boleh pinjam lagi. Iya, dong, belum gitu. tentu. Sudah bersih. Ya. Itu belum dilaporkan oleh bank bahwa ini sudah lunas. Iya. Itu baru bulan berikutnya. Iya, biasanya bank itu pun kalau misalnya tahu kondisinya seperti itu, dia pasti kan ya udah lunasin dulu, ya kan. Setelah lunasin, biasanya bank akan ya udah kita lihat nanti ya di slick di bulan berikutnya. Jadi biasanya ada waktu tuh, ya kan, untuk melihat benar nggak dia sebenarnya melunasi, walaupun oh ini udah kok ada surat keterangan lunas, ya kita lihat dari slicknya. Nah itu biasanya memang butuh waktu sebulan lah untuk bisa ngelihat supaya dapat data terbaru. Baik, ini bagus juga pengetahuan ini. Kalau tidak Iya. kan banyak orang marah-marah gitu ya. Nggak sabaran ya Bang ya. Nggak sabar. Dia lunasin dengan harapan dia bisa pinjam ulang secepatnya. Iya. Nggak bisa begitu ya. Nggak bisa
sistem yang bekerja ya. Sistem yang bekerja. Kalau ini kemudian Slick ini dianggap menghambat orang untuk berkembang ya, yang membutuhkan permodalan, bagaimana menjelaskannya? Kalau dari kami Bang, Slick itu sebenarnya hanya salah satu sumber informasi ya kan untuk menilai bagaimana karakter dari calon debitur itu. Tadi seperti yang Pak Yoyo sampaikan kan, selain dari Slick ada informasi-informasi lain yang diperlukan oleh bank untuk bisa menilai tadi 5C tadi kan nggak hanya karakter yang kita nilai. Di agunannya seperti apa, sudah bersertifikat apa enggak, terus ada usahanya apa enggak, usahanya mampu membayar cicilan itu apa enggak, terus jumlah angsurannya seperti apa, dan juga mungkin trade checking tadi yang disampaikan oleh Pak Yoyo, suppliernya bener enggak nih, atau jangan-jangan pas dikasih, karena bank nanti akan minta tuh suppliernya siapa atau bayarnya siapa, bener enggak bayarnya tiap bulan secara rutin, karena kan bank menilainya dalam jangka waktu kan. Tapi kalau bayarnya hanya membeli sesekali nggak rutin, berarti kan bank juga berpikir ini sebenarnya punya konsumen atau buyer yang loyal nggak ya. Nah itu semua informasi itu menjadi satu keputusan bank. Jadi sebenarnya tidak hanya Slick itu hanya sumber informasi awal untuk menilai apakah calon debitur ini pernah meminjam ke bank, historikalnya seperti apa, dan kira-kira total angsurannya berapa sih supaya nanti bisa di-match dengan jumlah penghasilannya. Itu Bang Andi. Baik, kalau di Bank Jateng sekarang program atau produk apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat calon debitur atau calon nasabah ini? Ya, produk yang ada di kami, tadi yang sekilas kita spill tadi kita sampaikan, yang primadona untuk saat ini yaitu KUR. Oke, Ya, cool. karena itu banyak diakses oleh para UMKM dan itu yang suku bunganya paling ringan. Ya, Itu faktor yang menentukan juga Ya. ya, sehingga semua pengen ke akses situ. KUR. Itu untuk semua jenis usaha, bidang usaha. Hampir semua bidang usaha sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Apa misalnya bisa jelaskan, mungkin ada yang baru Ada mulai. sektor perdagangan. Ini yang paling banyak di sektor perdagangan dan produksi. Misalnya produksi rumahan itu juga banyak sekali yang mengambil KUR. Karena KUR ini juga tidak sembarangan dalam mengakses karena aturan-aturannya juga lumayan ketat karena ini mengandung subsidi dari pemerintah. Jangan sampai mereka Jangan yang sampai sudah punya usaha besar dengan kapabilitas tinggi ternyata mau mengakses ini KUR. juga. Nah, Nggak itu boleh ya? nggak boleh. Itu harus mengakses yang kredit usaha produktif kalau di kami Oke. KUP. Itu. Selain itu juga ada jadi KPR dan untuk kredit personal loan untuk para yang memiliki penghasilan tetap, para pegawai dan yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap. Jadi kita sampaikan bahwa tidak 100% bisa untuk angsuran semua. Masih ada pertimbangan, biasanya hanya sampai 70%. Tergantung dari masing-masing kebijakan dari unit kerja masing-masing calon pengambil pinjaman di kami. Kalau Slick itu memang salah satu yang menjadi pertimbangan. Setiap pengajuan kredit, baik yang untuk modal kerja, investasi maupun konsumsi, pasti kita gunakan Slick, kita buka riwayat kreditnya. Itu yang menjadi aturan yang di kami, setiap pengajuan kredit pasti harus membuka sarana Slick itu. Baik. Ada juga yang ingin tahu, kalau namanya Bank Jateng, apakah orang-orang Jawa Tengah yang diprioritaskan atau pada dasarnya semua memiliki akses yang sama, mau dari Papua minjem di sini boleh atau tidak dan seterusnya. Jadi Bank Jateng, kebetulan kantor kami tidak hanya di Jateng, di Jakarta pun ada, di Jogja pun ada, jadi bisa diakses dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentunya kita juga pertimbangan nih, kalau usahanya di Papua, kita harus datang ke sana kan tidak imbang dengan biaya yang harus kita keluarkan untuk datang ke sana. Jadi Enggak, kalau orang dengan KTP Papua minjem di sini boleh? Boleh kalau mempunyai domisili dan kegiatan usaha yang bisa diperhitungkan atau masuk dalam perhitungan
kapasitas dan kemampuan repaymentnya, dan tentunya menjadi izin usahanya karena dia domisili kan harus benar-benar Baik, kalau izin diperhitungkan. usahanya ada di Papua semua itu terlalu mahal untuk ngecek, untuk periksa, monitornya, iya, monitor. Tapi kalau Bank Jateng itu pemberian pinjaman tertinggi itu berapa ya? Sampai Sebenarnya berapa? kalau plafon itu tergantung dari kapasitas usahanya, capability-nya. Oke, ini usahanya besar banget gitu. Berapa mampunya Bank Jateng? Kami sesuai dengan kemampuannya mau berapa kita ikuti. Tergantung kita wewenangnya kita sampaikan ke kantor pusat kami. Pasti kan berjenjang. Iya. Gitu. Kalau memang nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Kalau di Banyumas ini ada plafon tertinggi nggak pinjaman itu? Atau dibuka luas juga nanti di backup oleh pusat gitu di Semarang? Betul. Jadi yang di sini atau yang di daerah cabang di mana kita buka, kalau plafonnya butuh tinggi nanti akan dihandle dari kantor pusat kami yang membina. Walaupun pintu masuknya di dari mana manapun wilayah yang ada di cabang. Baik. Kalau dari OJK sendiri apa catatannya bagi teman-teman yang baik yang sudah punya pinjaman maupun yang akan meminjam untuk kegiatan usaha maupun konsumsi? Ya, makasih Bang Andi. Jadi memang untuk rekan-rekan UMKM ya yang mungkin baru mau mulai untuk atau mungkin menaik levelkan UMKM-nya dengan meminjam kepada lembaga jasa keuangan, sebenarnya yang paling penting itu adalah satu menjaga kolektibilitas atau menjaga atau merapikan tadi transaksinya dulu. Makanya kita tuh tadi seperti yang Pak Yoyo bilang sebenarnya historical dari transaksi usahanya itu tuh harus rapi dulu. Tadi kalau misalnya tadi harus tertulisnya tuh biasanya ketahuan lah kalau orang yang tulisannya rapi sama yang baru dibuat sama yang udah lama itu ketahuan. Makanya kita pernah juga kan sama Bang Andi kita bikin edukasi kepada UMKM, kita ngundang salah satu istilahnya startup mengenai yang catat. Ya kan itu untuk pencatatan transaksi itu penting karena kalau sudah ada pencatatan rapi itu bank biasanya bisa melihat. Syukur-syukur kalau misalnya transaksi UMKM-nya itu sudah menggunakan misalnya KRIS, ya kan. Jadi kan udah terdigitalisasi, sudah menggunakan rekening di bank sehingga bank bisa menilai bener nggak nih? Kan tadi kan dia bilang bank itu kan ingin memastikan bener nggak sih ada usahanya. Kalau ada pemasukan melalui rekeningnya, bank bisa menilai, oh tiap bulan dia ternyata pemasukannya 10 juta. Oh berarti kalau begitu kalau kita kasih pinjaman yang angsurannya 5 juta masih bisa bayar nih. Itu satu pertama dari sisi pembukuan. Pembukuan satu harus rapi. Kedua ya dalam mengajukan pinjaman tentu saja harus benar-benar bisa ngelihat mampu nggak dia ngebayarnya, ya kan? Mampu nggak? Jadi kalau ngambil pinjaman ya kira-kira lah kalau dia punya omsetnya sekian, misalnya omset tadi 100 juta, ya berarti cicilannya nggak lebih tadi mungkin ya bisa 40 atau 50% dari atau 60%. Karena pasti kan bank nggak berani juga tuh kalau misalnya dia punya omset 100, pasti kan dia ada biayanya juga, ada biaya gaji dan sebagainya yang diperhitungkan selain dari cicilannya. Nah itu dia, makanya selain dari cicilan ada biaya operasional dan sebagainya. Bank itu akan menghitung sehingga nanti perlu dihitung benar-benar berapa sih sebenarnya kemampuan bayar. Karena kalau misalnya sudah sekalinya macet, tadi yang seperti disampaikan Pak Yoyo, kalau sekalinya macet nanti akan repot untuk pengajuan yang berikutnya. Jadi benar-benar dijaga kemampuan, dihitung benar-benar sehingga harapannya pengajuannya tadi pada saat pengajuan kredit itu bisa berjalan dengan baik. Terus ketiga dokumen-dokumen lainnya. Tadi misalnya kalau memang kreditnya dalam jumlah besar dan memang butuh agunan, ya dokumennya itu juga harus lengkap, harus sertifikat atau karena kan ada juga yang mungkin masih punya orang lain gitu dipakai. Nah, itu kan juga kadang-kadang repot tuh. Ya kadang-kadang bank juga mikir loh ini usahanya misalnya Pak Yoyo yang usaha tapi sertifikatnya pakai sertifikat Bang Andi, kan bank juga pasti nggak ini bener nggak ya. Nah itu juga jadi kalau bisa memang dokumentasinya harus rapi, bener-bener dari awal itu diatur supaya
pas waktu nanti Pak Yoyo melakukan atau bank itu melakukan credit checking atau melakukan pengecekan itu semua bisa tersedia. Termasuk juga bagaimana membina hubungan tadi supplier, buyer, karena bank juga akan melihat tuh dari sisi itu tuh. Ya kan, oh kalau suppliernya bilang iya dia selalu beli dari saya, terus dari buyernya bilang iya kok saya selalu beli dari tempatnya si A ini, nah bank itu akan lebih yakin. Jadi memang Semua ada track record. semua ada track record, baik track record keuangan, terus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk juga track record bagaimana membina hubungan dengan stakeholdernya mereka lah, stakeholdernya si calon debitur itu harus dijaga itu bang. Nah, sedulur ini ingat hal-hal yang kelihatannya kecil tapi ternyata bisa menentukan diloloskannya atau tidaknya pinjaman ya di perbankan. Nah, yang juga terakhir ini, yang juga mungkin perlu jadi catatan, kalau misalnya calon debitur ini punya kemampuan, ya bisnisnya bagus semua, tapi dia mengajukan pinjaman yang kelewat besar, walaupun dia akan mampu. Bank tutup mata, yang penting pokoknya ini, wah ini bagus juga nih, semakin besar. Atau ada nggak semacam apa itu konsultasi atau nasihat, Pak jangan pinjam atau Bu jangan pinjam sebesar ini, sebaiknya Ibu turunkan dulu dan seterusnya. Itu sampai ke sana atau nggak tutup mata, pokoknya dia bisa bayar, kita iyain aja. Itu pertama. Kemudian kedua, kalau suami istri, kalau bapaknya yang punya usaha, apakah perlu tanda tangan istrinya, jaminan istrinya, atau persetujuan istrinya, atau sebaliknya gitu, atau enggak? Ya, betul sekali Bang Andi. Jadi ketika calon debitur mengajukan pinjaman, pasti kita akan mengukur kemampuan angsuran atau repayment capacity-nya melalui perhitungan-perhitungan setelah analisa komplit. Ya. Ya, tentunya disesuaikan dengan kapasitas usaha. Kalau dia mampunya perputarannya misalkan hanya 1 miliar untuk modal kerjanya, dengan histori dari perputaran yang bulan-bulan atau tahun sebelumnya, kan nggak mungkin kita terus 10 miliar. Nanti pasti dia nggak kuat, tidak bisa melakukan perputaran 10 miliar. Maaf, Karena sebaliknya gini, dia punya kemampuan bayar 10 miliar, ya. Dia pinjam 5 miliar atau 3 miliar deh. Padahal sebenarnya dari analisa pinjaman itu sebenarnya cukup 1 miliar karena dia lihat dari kegiatan usahanya ini terlalu besar pinjamannya. Bank tutup mata karena mendapatkan pinjaman yang besar, atau ada nasihat yang diberikan, Pak, Bu, ini pinjamannya kebanyakan, masa untuk bisnis gini pinjamannya kok besar sekali, walaupun dia punya kemampuan untuk membayar angsurannya. ya, sekali lagi kembali kepada kapasitas usaha dan memperhitungkan setelah kita buka slik. Oke. Ternyata dia sudah punya kewajiban di tempat lain. Itu menjadi perhitungan. Setelah kita hitung-hitung usahanya mampu ini, bisa menyerap 10 miliar ini. Nah, kita hitung kewajiban-kewajibannya yang ada di tempat lain. Oh, ternyata tambahnya hanya 1 miliar atau 2 miliar. Misalkan seperti itu. Nah, yang satunya lagi nih, istri atau pasangan. Ketika calon debitur itu mengajukan pinjaman, yang pertama kita buka sliknya debitur itu sendiri yang mengajukan. Oke. Yang kedua pasti kita buka pasangannya. Kalau pasangannya bukan pengusaha, ini NPWP juga dilihat Oh awalnya, iya, pasti itu NPWP. kewajiban standar lah ya. Ya, ya. Oke, kalau pasangannya yang bukan pengusaha, katakanlah kalau ibu rumah tangga biasa, nggak ada usaha, nggak punya NPWP, Biasanya kan PBB kan bisa salah satu, Iya. bisa menyatu. ya oke. Jadi KTP, dari KTP kan kita bisa lihat nih, jangan sampai kita membiayai kredit atas nama suami. Sebenarnya itu usahanya kan bersama, sama-sama mengelola. Ternyata di bank lain namanya pakai nama istri. nama istri. Nah, sedangkan sumber angsurannya atau kapasitas usahanya satu. Nah, itu juga menjadi perhitungan kita, menjadi analisa bagi bank. Oke, ini sedulur catat, nggak bisa main-main juga. Ya, kita yang istri yang punya usaha tapi pakai nama kita atau sebaliknya gitu ya. Nggak bisa ya, dua-dua nanti akan dicek ini ya. Keduanya akan dicek. Oke. Jadi pesan saya kepada para mereka pengusaha-pengusaha muda atau masih rintisan, jagalah profil dari pinjaman yang pernah diakses. Jangan sampai macet di salah satu lembaga keuangan atau bank yang
diakses. Hanya nih terkadang Bang Andi, Hmm. mereka tidak menyadari atau Tidak bermaksud jahat. tidak bermaksud tapi jahat lalai. tapi lalai. Oke, apa lalainya itu misalnya? Lalainya biasanya nih ada kartu kredit. Ya. Nah, kartu kredit lama nggak dipakai, lupa. Padahal ada kewajibannya, Kewajiban. lupa dibayar. Nah, bisa kepleset di situ. Bisa kepleset ya? di situ. Oke, Nah, terus? biasanya ngambil sepeda motor nih. Waduh, saya pernah ngambil sepeda motor, misalkan motor ini baru cicilan mesinnya 2 tahun, baru 1 tahun, wah tak jual lah. Jual. Supaya ganti motor yang baru, ngambil leasing lagi. Ya, misalkan ini kredit ya, Ya. leasing. Nah, motor yang lama sepakat nih, misalnya motor saya tak jual ke Bang Andi. Ya. Besok diteruskan ya angsurannya ya. Siap, Nah, siap. lupa nggak ngangsur. Atau nggak niat ngangsur. Atau nggak niat ngangsur. Terus apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kan namanya di leasing kan tercatat nama Masih saya. tercatat. Masih tercatat. Kalau nggak diangsur, macet lah. Itu yang tidak disadari ternyata, loh, saya nggak merasa punya pinjaman kok. Nah, padahal pernah jual motor yang ngasih kredit nih. Nah, Oke. itu yang tidak diangsur menyebabkan macet. Itu yang tanpa disadari, tanpa apa ya? Mereka merasanya sudah tidak punya pinjaman. Tapi akhirnya mengadulah ke OJK. Saya nggak merasa nggak punya pinjaman kok. Jadi banyak aduan ke OJK yang seperti itu. Gitu Bang Andi. Oke, jadi hal-hal yang kelihatannya sepele tapi nanti justru membuat kita tergelincir Ya. atau terhambat untuk bisa mendapatkan pinjaman di perbankan maupun lembaga keuangan non-bank lainnya ya, Ya, kira-kira begitu. Nasihat dari OJK, karena begini, niat OJK, niat dari perbankan sebenarnya bukan menghalang-halangi, menghambat seseorang untuk bisa mendapatkan pinjaman. Karena pada dasarnya nature-nya kan kepingin agar menyalurkan kredit. Jadi jangan sampai salah tangkap bahwa wah ini memang bank ini OJK mempersulit orang aja. Padahal justru untuk menjaga mereka agar dari awal sudah mengurangi, meredusir risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari gitu kan ya. Betul. Nah, bisa dijelaskan nggak supaya jangan salah paham dikira OJK ini terlalu banyak bikin aturan sampai kita nggak bisa pinjam lah, perbankan juga begitu, kan bukan begitu niatnya ya. Ya, betul Bang. Jadi tadi tadi kita kan ngobrol tentang SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi kami sampaikan sekali lagi, SLIK itu hanya salah satu sumber informasi. Ada sumber informasi lainnya yang bisa digunakan oleh bank untuk menilai dari karakternya nasabah atau kemampuan bayarnya nasabah. Nah, kenapa kita memerlukan SLIK? Karena kita inginkan sebenarnya pinjaman yang diambil oleh calon debitur itu nantinya bisa dibayar oleh debitur. Karena kenapa? Kalau misalnya pinjamannya itu tidak bisa dibayar oleh debitur dan itu jumlahnya masif, itu kan tentu akan mengganggu stabilitas sistem keuangan dari bank itu tersendiri ya. Jadi banyak kredit macet dan sebagainya. Sehingga kita bagaimana untuk meminimalisir adanya kredit macet, ya kita pengen bank juga bisa melihat, mempertimbangkan karakteristik dari calon debiturnya seperti apa, kemampuan bayarnya dari calon debitur seperti apa. Jadi sebenarnya ini sebagai salah satu tools untuk memitigasi risiko, ya kan. Harapannya debitur dapat pinjaman bisa bayar, bank juga bisa membantu debitur mengembangkan usaha, tapi dengan prinsip kehati-hatian tadi, ya kan. Kita nggak mau bank kalau tadi Bang Andi bilang kalau bank menyalurkan kredit besar senang-senang aja, nggak juga gitu kan, pasti ngelihat juga jangan sampai tadi over finance istilahnya gitu, butuhnya cuma 1M 2M tapi dikasih 10M kan takutnya nanti malah digunakan untuk hal-hal lain, apalagi takutnya bisa digunakan sama istrinya atau apa kan. Harusnya kan pinjaman itu digunakan untuk usahanya. Kadang-kadang kalau orang diberikan pinjaman lebih itu bisa dipakai di luar pinjaman tersebut. Itu makanya semua informasi itu dikumpulkan oleh bank untuk bagaimana bank memutuskan. Tapi dan khawatir juga untuk calon UMKM, calon debitur itu selama historicalnya bagus, selama usahanya itu ada, dan memang tadi seperti yang dibilang oleh Pak Yoyo, kerikil-kerikil kecil kayak kartu kredit gitu kan, atau misalnya ada nggak sengaja pinjam pay letter tapi tidak terbayar, itu kalau semua itu bersih, seharusnya itu bisa proses kredit berjalan dengan lancar. Makanya jagalah historical kredit dengan baik supaya calon debitur bisa dapat pembiayaan dengan baik dan tidak terganggu dengan kerikil-kerikil kecil yang secara tidak sengaja memang mungkin lupa atau apa, akhirnya mengganggu proses dari penyaluran kredit tersebut. Itu Bang. Baik, menarik. Itu pentingnya sedulur ngikutin literasi keuangan ya.
bagaimana sejak kita memulai usaha dari kecil kita sudah tertib ya. Dan tadi kalau bicara risiko, apa yang dilakukan melalui aturan yang dibuat oleh OJK maupun dengan perbankan secara internal, itu sebenarnya juga membantu ya sedulur ini supaya juga sejak awal tahu risiko-risiko yang akan terjadi di masa depan kalau semua itu dilanggar. Pertama tadi karakter, ini karakter penting sekali ya. Integritas itu penting sekali ya. Jadi sedulur jangan cacat itu jangan terlibat penipuan, jangan pinjaman yang aneh-aneh ya. Karena banyak kemudahan sekarang untuk meminjam dan kemudian mau mencoba memanipulasi ya. Jadi semua hal-hal yang buruk itu hilangkan kalau kita mau tumbuh besar dan menjadi orang yang sukses. Jadi itu aja ya pesan moral yang kuat dari sini. Tidak ada upaya menghambat, tidak ada juga upaya OJK untuk menghalang-halangi orang bisa mendapatkan modal usaha dan seterusnya. Jadi yang paling penting adalah uang itu kita pakai untuk apa dan waktu kita pinjam kita tahu batas kemampuan kita. Begitu ya. Betul, Pak Yoyo ya. Betul. Oke, jadi mulai hari ini kita boleh pinjam ke Bang Jateng. Dengan senang hati. Baik, Mas Bilal, menarik sekali ya. Paling tidak ada gambaran Bang Jateng itu bukan miliknya orang Jateng aja. Jadi semua orang boleh memanfaatkan. Kemudian tadi ada produk-produk yang memang populer tapi ada batas. Misalnya kalau bicara KUR. Terus kemudian tadi jangan merasa bahwa antara bank ini tidak ada komunikasi. Sentralisasi ada di OJK. Jadi semua data ini ada. Jangan main-main sejak awal karena itu nanti akan menjadi catatan yang mempersulit kita untuk bisa mendapatkan permodalan melalui sistem perbankan dan lembaga pembiayaan yang lain. Baik, terima kasih Mas Bilal, terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih. Baik, tiada pesta yang tidak berakhir. Jadi kita akhiri pembicaraan kita pada episode kali ini. Ngopi ngapak, Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.